Papa, Mama, Om, Tante, dan adik-adik semua, tantangan toples ucapan syukur sudah berakhir nih. Dan tim Superbook akan mengundi siapa adik-adik yang beruntung yang sudah mengirimkan foto toplesnya selama bulan ini. Tapi tenang, buat papa mama adik-adik yang masih mau lanjutin toples ucapan syukur, boleh banget loh. Dan jangan lupa untuk terus kirimkan foto toples kalian ya adik-adik. Untuk tahu info lebih lanjut tentang undiannya dan siapa anak-anak yang terpilih, papa, mama, dan adik-adik semua bisa cek di Instagramnya Superbook Indonesia ya. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama aku, Kismo. Petualangan kali ini kita akan belajar mengucap syukur atas hadiah yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Pasti kalian penasaran kan? Ayo kita panggil Kak Rena dan Kak Nanda. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi di Superbook Kids Club Bareng Kak Rena, Kak Nanda. Wow, udah gak kerasa ya Kak Nanda, sudah 4 minggu kita belajar untuk mengucap syukur bareng adik-adik Superbook semuanya. By the way adik-adik, toples kalian udah pada penuh belum? Nih lihat yang Kak Nanda sama Kak Rena udah penuh banget. Nih, udah penuh. Udah penuh kita, karena kita mengucap syukur setiap hari. Betul. BTW Kak Nanda, kira-kira adik-adik Superbook itu masih ingat gak ya apa yang sudah kita pelajari selama 3 minggu kemarin? Harusnya masih ingat sih ya Kak Rena. Harusnya masih ingat. Tapi supaya kita semua bisa mengingat kembali, gimana kalau kita bahas aja Kak Rena? Oke, boleh. Aku dulu yang pertama ya. Oke. Di minggu pertama kita itu belajar untuk bersyukur atas semua hal yang apa adik-adik? Benar. Atas semua hal yang kita punya. Terus dari kisahnya siapa yo? Emang gampang tuh. Gampil. Itu dia. Betul banget. Dari kisah anak yang hilang. Yeay. Nah, yang kedua Kak Nanda, kita belajar apa nih Kak? Oke, jadi di minggu yang kedua kita sama-sama belajar untuk bersyukur dalam keadaan yang sulit. Nah, kita belajarnya dari kisahnya Yosua dan juga Kaleb. Kita belajar untuk melihat apapun kesulitan yang kita miliki, kalau Tuhan itu punya rencana yang luar biasa bagi kita semua. Wow, keren banget. Dan minggu lalu kita itu belajar kalau ucapan syukur dan tindakan kita itu bisa menghasilkan mujizat. Ceritanya itu dari ceritanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, adik-adik semua pasti jadi makin nempel nih di sini nempel semuanya. Jadi otaknya itu aku harus bersyukur terus bersyukur. Keren. Karena Iya, kenapa hari tuh? ini kita bakalan belajar tentang apa coba? Nah, kalau hari ini kita itu akan mencari tahu apa sih hadiah dan hal yang terindah yang bisa kita dapatkan sebagai manusia. Wah, nih Kak Nanda mau nanya dulu sama adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih hadiah terindah yang bisa kita terima? Coba mana suaranya? Hah? Ada yang jawab mainan Kak. Terus, wah ada yang jawab liburan. Mau dong liburan bener aku. ya. Apa Kak Nanda mau dengar? Sepatu yang keren. Hah? Apalagi? Nilai yang bagus. Menarik. Banyak juga ya ide-ide Iya. mereka ya. Ya udah, biar kita tahu apa, kita harus duduk yang nyaman, yang manis supaya kita bisa fokus nonton animasi berikut ini. Yeay. Aku sedang membawamu menyaksikan hadiah terpenting yang pernah diterima oleh dunia. Kau hargai kami dengan jamuanmu, Raja Herodes. Dan kau hargai aku dengan hadiahmu. 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya,
ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Sungguh menarik. Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini, pergilah cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya. Raja Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Maaf, bisakah kalian membantu? Istriku sedang hamil. Kami harus berteduh dari hujan badai ini. Pemindaiku menemukan ada sebuah gua kecil dekat bebatuan itu. Ayo aku pimpin. Kemana orang-orang itu pergi? Tidakkah kalian dengar? Semua orang disuruh kembali ke tempat kelahirannya. Kaisar Agustus pemimpin Roma memerintahkan agar semua orang didaftar. Didaftar? Apa maksudnya? Dia memanggil untuk sensus, supaya dapat diketahui asal-muasal dan silsilah semua keluarga. Mungkinkah? Tapi entahlah, apa mereka ini yang akan melahirkan bayi yang tadi dibicarakan? Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Oh, ini yang asli. Gak kusangka bertemu mereka. Nanmu ya, jadi Maria, Anda pasti senang waktu tahu bahwa Anda akan, ya begitulah, menjadi seorang ibu. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Hah? Malaikat? Aku di rumah orang tuaku. Lalu datang sinar, lebih terang dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Awalnya aku merasa kesal mendengar Maria hamil, sebab kami belum menikah. Malaikat mendatangiku dalam mimpi dan meyakinkanku. Saat itu aku tahu Tuhan mau kami menjadi suami istri. Jika tidak punya keluarga di Bethlehem, menyingkirlah. Sudah tidak ada tempat lagi. Kita harus tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di sini. Harus menginap sasaran saja. Kita harus menginap di mana? Anak-anakku juga banyak. Berapa kali harus kubilang? Kamarku sudah penuh. Akan kuberitahu Maria. Maaf, tidak bermaksud kasar, tapi orang begitu banyak sampai tidak ada sisa kamar. Tinggal kandang sapi di belakang atap. Kalian mau atau tidak? Inikah tempat anak Tuhan dilahirkan? Joy, Chris. Bayinya sudah mau lahir. Ada selimut di belakang keledai, dan kita membutuhkan air.
takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Sembah dan puji Dia. Yusuf benar. Rencana Tuhan ternyata berhasil, walaupun tidak seperti yang diduga. Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Seru banget ya ampun. Kelahiran Yesus bukan hal yang mudah juga loh adik-adik. Karena Raja Herodes itu sudah mencoba untuk mencari bayi Yesus. Tapi untungnya enggak ketemu. Bukan cuma itu aja Kak Rena, untung juga nih orang-orang Majus itu nggak kembali ketemu sama Herodes setelah ketemu sama Tuhan Yesus. Betul banget ya. Ditambah Yusuf dan Maria itu juga menghadapi masalah karena mereka itu nggak menemukan tempat untuk melahirkan Yesus, sehingga jadinya Yesus itu lahir di kandang domba. Semua adik-adik Superbook pasti udah tahu lah ya cerita ini, benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Coba siapa yang tahu cerita kelahiran Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Mana suaranya? Tapi Kananda dan adik-adik tahu nggak? Kalau ternyata kelahiran Yesuslah yang menjadi hadiah yang paling indah yang bisa kita terima. Betul sekali Kak Rena. Coba nih adik-adik kita bayangkan, kalau Tuhan Yesus itu nggak lahir ke dunia ini, kita pasti masuk ke neraka. Karena semua kesalahan kita itu nggak ada yang nebus. Iya, kalau Yesus nggak ada, manusia itu masih belum bisa terhubung dengan Tuhan seperti zamannya Adam dan Hawa dulu. Serem banget. Aduh, nggak kepikiran deh. Hidup tanpa firman Tuhan. Terus kita hidupnya nggak dibantu sama Tuhan. Terus kita nggak punya sahabat yang baik kayak Tuhan Yesus. Aduh, pasti rasanya nggak enak banget, nggak seru banget. Betul. Nah adik-adik, kalian pasti jadi ngerti kan kalau kita itu harus mengucap syukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Ya emang sih sekarang belum Natal ya. Betul. Natal itu masih lama, masih berbulan-bulan lagi. Tapi cerita lahiran Tuhan Yesus itu adalah kado terindah bagi seluruh umat manusia di jagat raya muka bumi ini. Keren.
Mantap. Siapa yang selama bulan ini sudah bersyukur sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya dan teriakan, aku. Keren. Banyak banget, ramai banget. Terus siapa yang selama bulan September ini karakternya sudah berubah menjadi lebih baik lagi? Aku dong, pastinya aku. Aku juga dong. Banyak banget, keren banget lah adik-adik ini. Nanti adik-adik bisa dengar sebuah cerita dari teman kalian nih yang benar-benar berubah setelah nonton episode Superbook yang kelahiran Tuhan Yesus ini adik-adik. Jangan kemana-mana ya. Nah kalau gitu, biar pelajaran kita selama bulan ini jadi nempel banget, sengat. Kita itu harus mempraktekkan super kebenaran dan juga kita akan baca super ayat. Kalau gitu, aku mulai dulu dengan membaca super ayat. Seperti biasa, selama sebulan ini kita itu baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena kita ulangin lagi ya. Kita baca bersama-sama, oke? Alright. Dari alamatnya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Sekarang kita akan hafalin sama-sama super kebenaran. Super kebenaran. Tapi supaya adik-adik lebih semangat, kalian harus bangkit berdiri. Ayo dong, berdiri Ayo, dong. berdiri, kita duduk. Kita semangatin aja. Iya. Ayo adik-adik kita hafalin ya. Oke. Kan itu kan udah kita sebutin 1, 2, 3 minggu yang lalu. Masa masih harus membaca? Masih Kalian gak boleh baca lagi ya sekarang ya. Kalian harus sudah hafal ada di otak sini. Oke. Siap semuanya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Mengucap syukur membuatku melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, suaranya harus lebih kencang, oke? Kencang, semangat. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Mengucap syukur membuatku melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Wah, tepuk tangan buat adik-adik semua. Kalian semangat. 4 jempol dari Kananda sama Karena. Betul. Karena dan Kananda itu gak sabar banget buat ketemu adik-adik minggu depan. Iya, supaya kita bisa belajar hal baru lagi. Betul. Wow, dan biar kita semua itu bisa benar-benar mempraktekkan pelajaran kita hari ini dan pelajaran kita selama sebulan ini. Karena mau ajakin adik-adik Superbook semua yang kita sayangi untuk berdoa bersama. Oke? Diikutin ya doa Karena ya. Siap. Kita lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sudah belajar. Kami sudah belajar untuk mengucap syukur. Untuk mengucap syukur. Kami mau sadar. Kami mau sadar bahwa kelahiranmu. Bahwa kelahiranmu adalah hadiah terindah. Adalah hadiah terindah dalam hidup kami. Dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur. Selama sebulan ini. Selama sebulan ini. Kami bisa disadarkan. Kami bisa disadarkan. Untuk selalu mengucap syukur. Untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Papa, mama, dan adik-adik semua, Karena dan Kananda mau memperkenalkan salah satu adik Superbook yang kesaksiannya benar-benar luar biasa banget. Adik-adik, papa, mama, om, tante mau dengar ceritanya nggak?
Mau dong pasti. Jadi adik Superbook kita hari ini namanya Ivan. Nah dia itu umurnya 7 tahun. Ayahnya adalah seorang juru parkir di Kupang. Suatu hari di bulan Desember, Ivan ingin sekali mendapatkan hadiah Natal dari papanya. Tapi ternyata papanya tidak bisa memberikan apa yang Ivan inginkan. Ivan jadi sangat sedih banget. Ivan kemudian jadi marah dan melemparkan barang-barang. Walaupun ayahnya tuh udah jelasin kalau dia itu nggak bisa membelikan mainan buat Ivan. Sampai suatu hari Ivan ikut ibadah sekolah minggu. Di situ Ivan nonton animasi kado terindah dan dia belajar kalau satu-satunya kado terindah adalah kelahiran Tuhan Yesus. Setelah menonton ini, Ivan menyesal karena udah marah-marah sama orang tuanya. Terus dia meminta maaf dan sejak hari itu Ivan belajar untuk bersyukur dan tidak minta dengan marah-marah lagi deh. Akhirnya Ivan sadar kalau Tuhan Yesuslah satu-satunya hadiah terindah di dalam hidupnya. Papa Mama, kesaksian luar biasa ini bisa Papa Mama juga baca di websitenya superbookindonesia.com di bagian hashtag ini ceritaku. Banyak sekali cerita-cerita anak yang terberkati karena bantuan Papa, Mama, Om dan Tante semuanya. Nah, kami juga masih membutuhkan dukungan dari Papa Mama semua. Karena tentunya masih banyak anak Superbook yang membutuhkan pelayanan anak Superbook di sekolah minggu mereka. Jadi kalau Papa Mama mau mendukung, caranya gampang banget. Papa Mama cuma perlu scan QR Code yang ada di kanan layar Papa Mama dan masukkan bantuan yang Papa Mama mau berikan kepada anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Seberapapun besarnya bantuan dari Papa Mama yang diberikan, pasti akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, selamat! Kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Ingat ya, satu-satunya hadiah yang paling indah dan harus kita syukuri adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo,